Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Harum yang berbahagia, yuk bergabung di Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Caranya gampang banget kok, klik subscribe dan bunyikan loncengnya, serta ikuti kami juga di akun media sosial kami, @harumchannel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin pada kesempatan kali ini akan mencoba berbagi pengalaman dari hasil penelitian kami terkait dengan bagaimana sih sebenarnya haji bagi orang-orang Bugis. Jadi bagaimana haji orang-orang Bugis itu berkelindang dengan budaya atau tradisi lokal mereka, dan di saat yang bersamaan juga berkelindang atau terkait dengan soal-soal modernitas. Nah, Haji Ugi yang saya istilahkan Haji Ugi itu sebenarnya ya haji yang lazim seperti dilakukan oleh banyak kalangan umat Islam, ya haji ke Mekah, ya untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. Tentu niatnya adalah ibadah dan keyakinan bahwa ibadah itu akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Dalam hal itu semua saya kira sama ya. Jadi haji yang inti juga yang ingin dilaksanakan oleh orang-orang Bugis pada hakikatnya juga adalah memenuhi rukun Islam yang kelima. Tetapi di luar itu, di luar hal-hal yang saya sebutkan tadi, ada hal lain yang mengiringi proses haji orang Bugis, dan saya kira ini salah satu faktor yang menyebabkan haji orang Bugis itu tidak hanya antusiasmenya tinggi. Jadi kalau kita lihat daftar tunggu di Bugis itu panjang sekali Pak, Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa daerah di Bugis, misalnya di Wajo, di Dendren Rapang, ataupun Pinrang, itu sampai 30 tahun lebih daftar antriannya untuk naik haji ke Tanah Suci. Nah, ada berbagai hal yang saya kira mempengaruhi itu, dan kalau kita lihat dari berbagai catatan, termasuk catatan para peneliti yang melihat perkembangan haji di Indonesia, yang saya amati, memang Bugis ini atau Sulawesi pada umumnya, kan Sulawesi pada umumnya itu kalau kita cek, bahkan sampai ke Jayapura Pak, kalau kita cek, yang paling banyak juga naik haji di antara itu kebanyakan dari etnis Bugis atau Makassar. Jadi kalau kita melihat, atau kalau di Jayapura ditambah dengan Jawa misalnya ya. Nah, menurut catatan misalnya Pandenbrek itu disebutkan bahwa sejak zaman dahulu sebenarnya daerah Bugis itu masuk selalu dalam 5 besar masyarakatnya yang paling terbanyak naik haji ke Tanah Suci. Nah, saya ingin sampaikan bahwa hal ini juga terkait dengan adanya motivasi yang didorong oleh faktor-faktor kebudayaan yang hidup di masyarakat Bugis itu sendiri gitu. Jadi di masyarakat Bugis itu naik haji itu ya tadi saya sebutkan, tentu motivasi awalnya tetap ibadah, kemudian memenuhi rukun Islam yang kelima, tapi hal lainnya itu karena memang di sana terkait dengan soal-soal tradisi. Jadi misalnya ada keyakinan orang Bugis di dalam baik di dalam naskah ataupun kemudian dari orang-orang Bugis sendiri. Pertama itu haji itu kan dilihat sebagai wereh napamase gitu ya, istilah orang Bugisnya. Jadi dia adalah semacam rahmat pemberian dari Tuhan, takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, ini kalau wereh napamase sebenarnya sudah merupakan kepercayaan orang Bugis sebelum datangnya Islam. Karena itu kita lihat misalnya dalam beberapa naskah-naskah ya, itu sudah disebutkan istilah wereh napamase ini sebelum datang Islam. Nah, ketika datang Islam itu bisa sinkron antara wereh ini, karena di dalam Islam misalnya dikenal adanya ketentuan Allah atau ketetapan. Nah, ini bersinergi dengan apa yang sudah hidup di masyarakat Bugis. Sehingga kemudian ketika dia naik haji, dia merasakan sekali bahwa Tuhan itu memberikan wereh napamase-nya, itu sudah menjadi takdirnya. Jadi meskipun
orang memiliki harta dan kekayaan, tapi kalau tidak ada werena pamase itu tidak akan mungkin juga naik ke tanah suci. Menurut saya ini tidak ada yang melanggar ajaran-ajaran agama, cuma ada beberapa hal memang yang perlu ditempatkan di track yang baik, yang benar ya, jangan sampai menyalahi aturan-aturan agama. Karena itu saya pernah mengusulkan sebenarnya itu di dalam rekomendasi di salah satu penelitian saya, itu rekomendasinya adalah memasukkan di manasik itu salah satu hal, yaitu memahami budaya dan tradisi masyarakat. Jadi mengkombinasikan budaya itu agar bisa selaras dengan ajaran Islam tanpa harus membuang budaya mereka, budaya masyarakat mereka. Dalam hal ini bukan hanya sebenarnya dalam kepercayaan itu Pak, banyak hal sebenarnya tradisi-tradisi masyarakat itu yang dibawa tetap ketika pergi ke tanah suci.